Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aninitya Nabila Hendarto, kelas 10 MIPA 2, SMA Negeri 91 Jakarta. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Animalia, lebih spesifiknya ke salamander. Apa itu Animalia? Animalia merupakan kingdom yang mencakup manusia dan berbagai jenis hewan. Tentu saja pembahasan dari kingdom ini sangat luas. Ada hewan yang berukuran kecil seperti semut hingga yang besar seperti gajah. Ciri-ciri kingdom Animalia yang pertama adalah merupakan organisme eukariotik, yaitu memiliki membran inti. Yang kedua bersifat multiseluler, yaitu memiliki sel banyak. Yang ketiga heterotrof, artinya tidak dapat membuat makanan sendiri sehingga membutuhkan bahan organik lain untuk kebutuhan nutrisinya. Yang keempat motil, yaitu bisa bergerak. Dan yang terakhir umumnya bereproduksi secara seksual, namun ada yang dengan cara aseksual. Itulah yang membedakan anggota Animalia dengan kingdom lainnya. Kalau dilihat-lihat, ciri-cirinya tentu saja Animalia lebih kompleks. Klasifikasi kingdom Animalia. Secara garis besar, kingdom Animalia terbagi menjadi 9 filum. Nah, di sini aku akan membahas kingdom Animalia berdasarkan keberadaan tulang belakangnya. Ada invertebrata dan vertebrata. Invertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Berikut ini merupakan filum-filum dari Animalia yang termasuk dalam invertebrata. Yang pertama ada Porifera. Porifera juga sering disebut sebagai hewan berpori atau spons. Hal ini karena sebagian besar spesiesnya memiliki kerangkai dari serabut spongin, sehingga bagian tubuhnya seperti spons. Yang kedua ada Coelenterata. Jenis Animalia yang satu ini memiliki dua bentuk tubuh, yaitu polip atau berbentuk tabung dan medusa atau berbentuk payung dan memiliki tentakel pada tepinya. Yang ketiga, Platelmintes. Platelmintes diambil dari bahasa Yunani, yaitu plati yang artinya pipi dan helmintes yang berarti cacing. Sudah jelas kalau anggota filum ini pasti percacingan yang bentuknya pipi. Kalau dibandingkan dengan kedua filum di atas, Platelmintes merupakan yang paling sempurna. Mereka termasuk dalam hewan triploblastik atau memiliki 3 lapisan sel, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Selanjutnya ada Nematelmintes. Hampir sama seperti sebelumnya, Nematelmintes berasal dari bahasa Yunani, yaitu nema yang berarti benang dan helmintes yang berarti cacing. Bentuknya bulat panjang seperti benang. Lalu ada Annelida. Annelida juga termasuk jenis cacing. Kalau di bahasa Latin, annulus artinya cincin. Contohnya adalah cacing gelang. Mereka mempunyai segmen pada tubuhnya. Anggota Annelida sudah memiliki rongga tubuh sejati atau selomata. Selanjutnya ada Molluska. Molluska dalam bahasa Latin adalah molluscus yang berarti lunak. Karena tubuhnya yang lunak itu membuatnya dilindungi oleh cangkang, meskipun tidak semuanya. Cara hidupnya seperti Animalia lainnya, yaitu heterotrof dengan memakan udang, ikan, ganggang, maupun sisa-sisa organisme lainnya. Habitatnya di perairan dan di darat. Selanjutnya adalah Arthropoda. Arthropoda merupakan hewan berbuku-buku atau bersegmen. Selain memiliki ciri bersegmen, ciri lainnya adalah memiliki kutikula keras yang membentuk kerangka luarnya. Yang terakhir adalah Echinodermata. Echinodermata merupakan hewan berduri. Mereka tidak ada yang bersifat parasit, kulitnya terdiri atas zat kitin, dan mereka memiliki sistem pencernaan yang sempurna. Kemudian vertebrata. Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang untuk menopang tubuhnya. Vertebrata ini merupakan subfilum dari Chordata. Berikut ini adalah klasifikasi vertebrata. Pisces, kelompok ikan ini merupakan vertebrata yang hidup di perairan atau termasuk dalam organisme akuatik. Permukaannya licin dan bernapas menggunakan insang. Lalu ada amfibi. Amfibi merupakan hewan yang hidup di dua alam, yaitu daratan dan di air. Amfibi melakukan pembuahan di luar tubuh karena mereka melepaskan telur dan spermanya di dalam air. Saat masih berupa berudu, mereka bernapas menggunakan insang, namun saat dewasa mereka bernapas menggunakan paru-paru. Mamalia merupakan hewan yang memiliki kelenjar susu dan menghasilkan anak dengan cara melahirkan. Mereka bernapas menggunakan paru-paru dan berdarah panas, atau homoiotherm. Selanjutnya ada burung. Burung merupakan hewan yang memiliki sayap sebagai alat geraknya. Ciri lainnya adalah memiliki paruh yang akan disesuaikan dengan jenis makanannya. Yang terakhir ada reptil. Reptil merupakan hewan yang bernapas menggunakan paru-paru dan tubuhnya bersisik. Mereka berkembang biak dengan cara bertelur.
lagi ke pembahasan tentang amfibi. Salah satu contoh amfibi adalah salamander. Salamander adalah nama umum bagi sekitar 550 spesies amfibi. Mereka secara umum dicirikan oleh penampilan mirip kadal dengan tubuh ramping, hidung pendek, dan ekor yang panjang. Semua fosil dan spesiesnya yang telah punah dimasukkan ke dalam ordo Caudata. Sedangkan spesies yang masih ada digolongkan bersama ke dalam Urodela. Sebagian besar salamander memiliki 4 jari pada kaki depan mereka dan 5 jari pada kaki belakang mereka. Kulit mereka yang lembab menjadikan mereka lebih suka tinggal di habitat atau di dekat air, atau dalam tempat yang terlindung, misalnya tanah lembab, seringkali di lahan basah. Beberapa spesies salamander sepenuhnya tinggal di air sepanjang hidup mereka. Sebagian tinggal di air untuk sementara dan sebagian lagi tinggal di darat ketika dewasa. Mereka makhluk vertebrata yang unik karena mereka dapat menumbuhkan kembali bagian tubuh yang hilang. Sekitar 90% dari semua spesies salamander bereproduksi melalui pembuahan internal. Di sini salamander jantan akan menyimpan sel sperma dalam bentuk spermatofor dan mengeluarkannya di tanah, batu, atau perairan. Spermatofor adalah bundel sperma, terdiri dari 80-100 sperma tergantung pada musim. Kemudian salamander jantan akan mengarahkan betina salamander ke tempat tersebut. Salamander betina akan mengambil spermatofor menggunakan bibir kloaka dan memasukkannya ke dalam tubuhnya, di mana sel sperma akan membuahi sel telur dari salamander betina. Setelah pembuahan, salamander betina akan menuju ke tempat basah seperti kolam dan genangan air. Di sana, salamander betina akan bertelur yang akan dijaga telurnya tetap lembab. Telur ini kemudian menetas menjadi larva salamander yang kemudian setelah berkembang akan mengalami metamorfosis menjadi salamander dewasa. Namun ada juga jenis salamander betina seperti salamander api Eropa yang mempertahankan telur di dalam tubuhnya sampai telur mencapai tahap larva dan melahirkan larva.